Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua. Ini ada satu video yang lagi ramai ataupun viral perihal terjadi pelarangan ibadah saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Dan tentu ini sesuatu yang lagi-lagi memilukan. Oleh karenanya, sebelum lebih lanjut memberikan respon terhadap hal ini, mari bersama-sama kita dengarkan ya videonya berikut ini. Hari ini 17 April 2025. Oke, jadi penolakan ibadah tanggal 17 kemarin ya teman-teman. Oke, itu suara orang yang sedang berorasi ya. Mereka akan terus mendemo sampai hari terakhir kami merayakan misa Paskah. Ini juga tampak ya ada aparat dari kepolisian. Lalu demo itu menggunakan sound teman-teman ya. Dan tentunya ini akan mengganggu aktivitas peribadatan yang sedang berlangsung. Hari ini. Oke teman-teman, itu ya. Jadi cuplikan singkatnya demikian. Dan di sini diposting ya oleh Pak Pendeta David Harrison. Mungkin teman-teman Bapak Ibu ada ya yang mengetahui ataupun mengenal siapa beliau. Lalu kemudian di sini beliau menuliskan, kenapa harus terjadi lagi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming menjamin kebebasan beribadah untuk seluruh warga atau masyarakat Indonesia dimanapun berada. Terima kasih pihak kepolisian, Humas Polda Jabar dan Satkornas Banser sudah ikut menjaga kami. Nah, sebagaimana dalam cuplikan video yang sudah kita lihat teman-teman ya, Bapak Ibu semua, memang di sini tampak ya ada banyak dari pihak kepolisian yang berjaga. Tentu saja tujuannya adalah untuk mengamankan sehingga kegiatan peribadatan itu bisa berlangsung. Meskipun memang tidak bisa diabaikan karena orang yang melakukan aksi demo itu menggunakan sound ya. Jadi pastinya suara itu akan kedengaran di dalam gereja dan bisa saja pada akhirnya mengganggu jalannya kegiatan peribadatan. Tapi itulah yang terjadi. Lalu kemudian juga di sini lebih lanjut lagi Pak David Harrison menguraikan, media sosial dihebohkan dengan video pelarangan beribadah jemaat dari Gereja Santo Yohanes Rasul di Arca Manik, Bandung, Jawa Barat oleh sejumlah warga komplek perluasan Arca Manik di Jalan Sky Air nomor 19 Kota Bandung. Kelompok massa tersebut memprotes aktivitas ibadah ketika umat Katolik sedang merayakan misa Rabu Abu sebagai awal memasuki masa Paskah. Lalu kemudian di sini beliau juga mengingatkan bahwa ingat ya kawan-kawan, mereka hanya oknum, jangan terpancing dengan oknum-oknum kaum intoleran seperti mereka. Di sini dimention Pak Gubernur Jawa Barat yaitu Pak Deddy Mulyadi dan juga Kemenak Republik Indonesia. Nah teman-teman sekalian, dalam narasi yang disampaikan oleh Pak David Harrison, beliau menyampaikan bahwa di bawah pemerintahan Pak Prabowo dan juga Pak Gibran, Presiden dan Wakil Presiden menjamin, katanya ya, menjamin kebebasan beribadah untuk seluruh warga ataupun masyarakat Indonesia, dan ini berlaku ya dimanapun berada. Oleh karena itu, maka implikasi dari ungkapan menjamin ini, maka setiap orang yang pada akhirnya melakukan pelarangan, persekusi ataupun menghambat jalannya aktivitas peribadatan umat lain dan dilakukan oleh umat manapun, itu harus dipertanggungjawabkan dan diproses secara hukum, layaknya seperti itu. Nah teman-teman sekalian, memang ini sesuatu yang sangat-sangat memilukan karena upaya-upaya mempersulit, melarang, membubarkan kegiatan-kegiatan peribadatan umat Kristen yang dilakukan satu kali dalam satu minggu itu sudah sering terjadi dan terus terulang. Pertanyaannya, mengapa hal demikian belum juga tuntas ataupun selesai di bangsa kita Indonesia ini, sehingga terus saja lagi terulang persoalan yang sama? Kenapa tidak bisa selesai? Kenapa pelakunya selalu saja kemudian melakukan hal-hal yang seperti itu? Ya, kalau bukan di daerah A, terjadilah di daerah B. Kalau bukan di daerah B, terjadilah di daerah yang lain. Jadi ini seperti sebuah siklus teman-teman ya. Kalau bukan di sini ya di sana. Kalau bukan di sana ya di sononya lagi. Jadi disinilah tugas ya, dan diperlukan sekali ketegasan dari para penegak hukum yang punya kewenangan untuk menindak siapapun yang melakukan tindakan-tindakan pelarangan peribadatan terhadap penganut agama manapun. Dan memang tidak bisa diabaikan sejauh ini ya, dari semua persoalan intoleransi, pelarangan peribadatan itu umumnya ya teman-teman hampir 100% itu dialami oleh saudara-saudari kita yang beragama Kristen.
Dan siapa yang melakukannya adalah juga orang-orang yang beragama. Bahkan tidak bisa diabaikan manakala ada orang-orang ataupun kelompok-kelompok intoleran ini melakukan aksinya, tidak bisa diabaikan. Bahkan simbol-simbol keagamaan yang mereka anut pun kerap kali mereka tunjukkan secara terang benderang pada saat melakukan aksi-aksi penolakan, pelarangan peribadatan ibadah umat lain. Dalam hal ini lebih khusus adalah saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Mengapa? Ya, ini harus bisa dijawab oleh pemerintah, harus bisa dijawab oleh para penegak hukum perihal tersebut. Karena itulah berharap sekali, seperti yang sudah dinarasikan oleh Pak Pendeta, Pak David Herson, ya, maka berharap sekali semoga juga Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, yang memberikan perhatian ataupun atensi perihal ini, karena ini terjadi di wilayahnya beliau. Karena juga sudah jelas kawan-kawannya, Bapak Ibu semua, pelantikan gubernurnya sudah berlangsung pada beberapa waktu yang lalu. Beliau adalah Gubernur Jawa Barat, dan harapannya semoga apa yang beliau narasikan sebelum menjadi Gubernur Jawa Barat perihal toleransi, perihal menghormati satu sama lain, itu kemudian bisa diwujudkan dalam masa jabatannya beliau yang sudah resmi dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat, untuk tegaknya toleransi, untuk tegaknya kebebasan beragama, nyaman, aman, tanpa intimidasi bagi seluruh warga Indonesia, terutama yang ada di Provinsi Jawa Barat. Jadi harapannya seperti itu, dan semoga Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, Pak Prabowo dan juga Pak Gibran, ya, hal seperti ini sampai kepada beliau-beliau. Karena teman-temannya Pak Pendeta David Herson ini kan juga masuk ya dalam tim pemenangan Prabowo Gibran ya pada Pilpres yang lalu, dan artinya kan beliau berada dalam lingkaran yang mungkin saja ataupun yang bisa memungkinkan beliau untuk menyampaikan hal-hal seperti ini kepada orang-orang terdekat dari baik Pak Prabowo maupun Pak Gibran. Nah, memang kita-kita yang masyarakat biasa ini tidak mudah untuk menyampaikan aspirasi ataupun persoalan-persoalan secara langsung kepada mereka-mereka ini ya. Pasti ini kan yang akan melalui proses yang sangat panjang, karena itulah mereka-mereka yang ada di dalam lingkaran ya, lingkarannya Pak Prabowo, lingkarannya Pak Gibran, seperti Pak Pendeta David Herson ini. Jadi semoga ini kemudian memungkinkan beliau untuk menyampaikan apa yang dialami oleh warga negara Indonesia, terutama dan terkhusus dalam hal ini saudara-saudara, sahabat-sahabat kita yang beragama Kristen. Jadi teman-teman sekalian, memang ini beliau juga menggarisbawahi bahwa ini tidak semua dilakukan ya oleh penganut agama, tapi mereka adalah oknum-oknum yang memang juga tidak bisa diabaikan, bahwa mereka membawa identitas keagamaan yang mereka anut. Nah, inilah yang terjadi teman-teman ya. Memang oknum ya, di sini beliau tuliskan hanya oknum, tapi oknum teman-teman kalau dikumpulkan, kalau dihitung ya banyak juga yang melakukannya kawan-kawannya. Jadi itulah ya, jadi harapannya semoga saja ini bisa teratasi. Masa beribadah kok dilarang-larang ya, apalagi teman-teman seperti dalam video yang tadi sudah kita lihat itu ya. Jadi bahkan aksi itu mereka menggunakan sound ya, waduh ya, dengan volume yang begitu keras. Nah, tentu saja ini akan sangat berdampak terhadap kelancaran peribadatan saudara-saudara kita yang ada di gereja Katolik itu ya. Namanya di sini adalah Gereja Santo Yohanes Rasul di Arca-Manik, Kota Bandung, Jawa Barat. Tepatnya adalah di Jalan Sky Air nomor 19, Kota Bandung. Jadi kita doakan semoga ada solusi dan juga atensi yang relevan, solutif dan konstruktif ya, dan juga jaminan dari pemerintah untuk kebebasan beragama ini. Tapi sekali lagi saya juga mau sampaikan terima kasih kepada para aparat ya, bapak-bapak kepolisian, juga dari Satkornas Banser yang sudah menjaga kelancaran dan berlangsungnya ibadah itu.